الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر استووا اعتدلوا. Sebelum sholat Idul Fitri dimulai, insyaallah kami ingatkan sedikit terkait tata cara sholat Idul Fitri, bahwasanya sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama ada 7 salam, 7 takbir di luar dari takbiratul ihram, dan rakaat kedua ada 5 kali takbir di luar takbiratul intiqal atau perpindahan. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa ma tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an ayyuhal jam'ul karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an ayyuhal jam'ul karim. Di pagi yang berbahagia ini, di hari raya Idul Fitri, adalah tanda bahwasanya telah berlalu sebuah waktu yang sangat agung, telah berlalu sebuah bulan yang sangat mulia, telah berlalu satu masa yang sangat istimewa. Waktu itu adalah Syahrul Mubarak, bulan Ramadan. Bagaimana tidak kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, satu bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga, yang Allah tutup pintu-pintu neraka, yang Allah belenggu setan-setan, yang Allah lipat gandakan pahala amal kebajikan, yang Allah turunkan ampunan, dan yang setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan sebagian hambanya dari neraka. Bulan di mana kita merasakan kesejukan iman, bulan tatkala itu kita merasakan negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan ketakwaan. Masjid penuh di mana-mana, majlis ilmu penuh di mana-mana. Orang-orang berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai macam ibadah. Maka suasana tersebut mengingatkan kita dengan janji Allah Azza wa Jalla kepada kaum yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, untuk menjadikan negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri itu beriman, andai kata penduduk negeri itu bertakwa, maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Allah akan keluarkan dari bumi yang kita pijak ini keberkahan dan kebaikan-kebaikannya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi apabila penduduk negeri itu mendustakan, apabila penduduk negeri itu kufur, maka hukuman Allah akan datang sebab apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an ayyuhal jam'ul karim. Sejak matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, di 1 Syawal, jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah, pemilik dan pengatur jagat raya, yang Allah syariatkan hal tersebut dalam firman-Nya,
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian sempurnakan hitungan puasa Ramadan dan bertakbirlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Ramadan telah berlalu. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Namun ahibati fillah, apakah semua nuansa keimanan, apakah semua nuansa ketakwaan, apakah semua nuansa peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla itu akan berlalu seiring dengan perginya bulan Ramadan? Apakah semuanya akan berakhir seiring dengan datangnya Idul Fitri? Tidak, wallah. Ketahuilah ahibati fillah, tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai rutinitas biasa. Itu hanya sebagai ritual belaka. La, begitu dikerjakan selesai kemudian sudah, tidak sama sekali. Semua ibadah dalam Islam disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk suatu alasan, untuk suatu tujuan yang sangat mulia. Kita perhatikan dan renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita untuk menjalankan syariat salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan tunaikanlah salat karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah dari mereka sedekah, ambillah dari mereka zakat. Yang sedekah itu, yang zakat itu dapat mensucikan diri-diri mereka dan membersihkan harta mereka. Kemudian kita juga melihat bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berkurban. Allah mengatakan, "La yanalullahu luhumuha wala dumu'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang akan sampai kepada Allah bukan dagingnya, yang akan sampai kepada Allah bukan darahnya, akan tapi yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketakwaan orang-orang yang berkurban tersebut. Kemudian kita melihat bagaimana ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang haji, di sela-sela ayat haji Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Dan masih banyak lagi firman-firman Allah, banyak lagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan kepada kita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan suatu ibadah kepada manusia, itu adalah bentuk zahirnya, itu adalah bentuk fisiknya, itu adalah bentuk luarnya. Ada tujuan ruh, ada tujuan batin yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada esensi ibadah yang menjadi hakikat ibadah itu sendiri. Apabila itu terdapat pada masing-masing ibadah, maka bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana dengan bulan yang mulia yang terkumpul pada bulan tersebut berbagai macam ibadah. Di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada salat, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada zakat, di dalamnya ada tadarus Al-Qur'an dan banyak ibadah-ibadah yang lain yang ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sekelas itu, ibadah yang semulia itu, apakah mungkin ketika berlalu pula semuanya? Maka tidak mungkin ahibati fillah. Wallah, sangat tidak mungkin. Maka ahibati fillah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal berbicara tentang ibadah puasa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada satu tujuan agung dan tujuan tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibbat fillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzani Allahu wa iyyakum. Tatkala seseorang itu berpuasa, kemudian saat puasa tersebut dia mengerjakan kemaksiatan, dia mengerjakan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka puasa tersebut
tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan maksiat, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh, Allah tidak perlu dengan puasa orang tersebut. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan, Allah tidak perlu dia meninggalkan minum. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya makan dan minum itu halal sebelum Ramadan dan akan kembali halal dengan datangnya bulan Syawal, akan kembali halal dengan datangnya Idul Fitri. Maka ketika Allah larang hal tersebut pada bulan Ramadan, Allah haramkan untuk makan, Allah haramkan untuk minum, kita tinggalkan, kita taati, kita patuhi perintah tersebut. Akan tapi ahibati fillah, ketahuilah bahwa di sana ada keharaman-keharaman yang lain, ada syariat-syariat yang lain, bukan hanya larangan makan, bukan hanya larangan minum di bulan Ramadan. Lalu mengapa kita tidak mau meninggalkan larangan-larangan yang lain yang itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan pengharamannya lebih dahsyat, pengharamannya lebih besar daripada larangan makan dan minum. Kenapa? Karena larangan makan dan larangan minum pada bulan Ramadan itu tentatif, itu sementara, waktunya terbatas. Akan tapi larangan-larangan yang lain ahibati fillah, larangan berdusta, larangan mencela, larangan menggibah, larangan menipu, larangan mencuri, menzalimi orang lain, dan semua larangan-larangan syariat yang lainnya. Larangan itu tidak pernah mengenal batas waktu, tidak di Ramadan, tidak di luar Ramadan, tidak sebelum Ramadan, tidak sesudah Ramadan. Maka seharusnya apabila seseorang mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan, maka seharusnya dia pun mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Ruh ini yang harus kita jaga, hakikat ini yang harus kita pelihara. Oleh karenanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian hendaknya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ruhnya Ramadan yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar amal-amal itu tidak terputus sesudah Ramadan, agar amal-amal itu tidak berhenti sesudah Ramadan. Karenanya syariat Nabi alaihi salatu wassalam semakin ke belakang, semakin Ramadan di ujung, semakin harus meningkat semangatnya dan tidak terputus begitu Ramadan telah selesai. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asru syadda mi'zarahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali sarungnya, wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Itu tanda bahwasanya ketika Ramadan semakin di ujung, maka Rasul semakin bersemangat, Rasul semakin bersungguh-sungguh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Karena di antara kemurahan Allah adalah Allah lipat gandakan pahala amal-amal kebaikan, pahala amal-amal kebajikan. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an ayyuhal jam'ul karim. Hari ini kita berbahagia, hari ini kita bergembira, hari ini kita bersukacita, dan layak bagi seorang muslim untuk bergembira pada hari ini. Karena memang hari ini adalah hari kemenangan, hari ini adalah hari kesuksesan. Seseorang setelah 1 bulan penuh berjuang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan termasuk sunnah Rasul menampakkan kebahagiaan pada hari ini. Izharus surur, kata para ulama. Tapi di balik kegembiraan Idul Fitri, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan satu hadis masyhur, tapi perlu untuk kita renungi, perlu untuk kita renungi bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka. Dan berbuka puasa itu ada 2. Ada buka harian
yaitu ketika tenggelamnya matahari, ketika azan maghrib dikumandangkan. Dan yang kedua adalah buka ketika berakhir bulan Ramadan, ketika masuk 1 Syawal. Ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kegembiraan, maka Rasul gandengkan, Rasul sandingkan dengan kebahagiaan yang lain, dan itu adalah kebahagiaan terbesar, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang harusnya kita kejar dan lebih kita perhatikan. Apa itu? Wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan, kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, silakan bergembira pada hari ini. Silakan berbahagia pada hari ini. Akan tetapi jangan lupa, akan tetapi jangan lalai, karena ada satu yang lebih harus kita persiapkan, ada satu yang lebih harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan rasa gembira, dengan rasa bahagia di negeri yang kekal dan abadi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah kaum muslimin, wajah-wajah orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu tunduk patuh kepada Allah ketika di dunia, wajah-wajah mereka berseri-seri ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Renungkanlah ahibati fillah, bahwasanya hakikat dari kehidupan kita di dunia adalah sebuah puasa yang sangat panjang. Puasa dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dari semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hendak berbuat keburukan, kita tahan, karena itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak berbuat kejelekan, kita tahan, karena itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan kondisi kita ketika Ramadan. Ketika kita hendak makan, kita tahan, karena itu dilarang Allah. Ketika kita hendak minum, kita tahan, karena itu dilarang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu bentuk puasa singkat, tapi ada puasa sepanjang hayat, ada puasa sepanjang usia, yaitu asyam al-imsaku an maharimillah, berpuasa dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berpuasa dari apa-apa yang dilarang oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benarlah jamaah kaum muslimin, sungguh-sungguhlah jamaah kaum muslimat, kita berpuasa dari keharaman-keharaman tersebut dan semua batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yakinlah di ujung kehidupan nanti, tatkala kita meninggalkan tempat ini, tatkala kita meninggalkan dunia ini, surga, semoga Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kita farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan tatkala kita berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, tatkala kita berjumpa dengan Sang Maha Pengasih dan penyayang, Raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina azani Allahu wa iyyakum. Allah yang kita sembah di Ramadan adalah Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan berikutnya dan seterusnya. Allah yang kita harapkan ridhonya dan surganya di bulan Ramadan adalah Allah yang kita harapkan ridho dan surganya di luar Ramadan. Allah yang kita takuti dari azabnya, kita takuti dari siksanya di Ramadan adalah Allah yang kita takuti azab dan siksanya di luar Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, bi'sal qaum la ya'budu rabbahu illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek manusia, la ya'budu rabbahu illa fi Ramadan, adalah mereka yang tidak menyembah Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak patuh, tidak tunduk kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jangan sampai lembar-lembar Ramadan itu kita tutup rapat-rapat, habis tanpa berbekas sedikit pun. Jangan sampai menjadi seorang mukmin yang tidak kenal salat kecuali di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang tidak kenal puasa ketika di bulan Ramadan saja, tidak kenal baca Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Karena jika itu yang terjadi, maka seakan-akan kita mengira bahwa Allah Rabbul Jalalah hanya ada di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk seorang muslim adalah yang mengenal Tuhannya di Ramadan, kemudian dia lalai terhadap Tuhannya di luar Ramadan. Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan, menyerukan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, tunduk dan patuhlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Ahibati fillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah,
wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini kami sampaikan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tatkala belum ada pengeras suara. Di waktu yang semacam ini, di waktu yang kita lakukan sekarang di salat Idul Fitri, di ujung khutbah beliau alaihi salatu wassalam turun dari mimbar. Kemudian beliau mendekati jamaah kaum wanita, mendekati sahabat-sahabat kaum muslimah. Kemudian beliau mengatakan, maka perhatikan apa sabda beliau, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian kaum wanita, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, karena aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kaum wanita. Ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di kondisi seperti ini persis saat khutbah hari raya Idul Fitri. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, karena aku melihat penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan kaum wanita. Maka para sahabat wanita itu kaget. Mereka merinding dan mereka mengatakan, walima ya Rasulullah, kenapa itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuksirul la'na wa takfurul ashir. Kalian banyak melaknat, kalian banyak mengumpat, kalian banyak mencela, tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga lidah. Wa takfurnal ashir, dan kalian mengingkari kebaikan sang suami, kalian mengingkari kebaikan pasangan kalian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajul al-hajim min ihdakun. Aku tidak melihat ada seorang makhluk yang dia itu kurang akalnya, yang dia itu kurang agamanya, tapi mampu melenyapkan ketegasan, mampu melenyapkan ketegaran seorang laki-laki melebihi salah satu dari kalian. Wahai kaum wanita, kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lembut, sebagai makhluk yang penuh kasih sayang. Kelemahan fisik kalian dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kelembutan yang ada pada diri kalian. Laki-laki yang paling perkasa sekalipun mampu menghadapi 1000 musuh, kadang-kadang harus tunduk, harus patuh di hadapan seorang wanita. Maka gunakan kekuatan itu fi sabilillah, gunakan kekuatan itu di jalan Allah Azza wa Jalla untuk mendorong pasangan kalian, untuk mendorong suami-suami kalian tetap tegar di jalan Allah Azza wa Jalla. Taatlah kepada suami selagi dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan janji Allah sangat besar kepada wanita yang seperti ini. Perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at jaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'. Apabila seorang wanita salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, kemudian menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'. Dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebajikan kita, menerima semua amal kebaikan kita, menerima puasa kita, menerima salat malam kita, menerima tadarus Al-Qur'an kita, menerima zakat kita, dan menerima semua amal-amal ibadah yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله